Tulog mi diri sa Braj. Gawas, boy! Uy, gawas, gawas! Uy! Gawas, gawas, coy! Gawas, coy! Gawas, coy! Gawa, pugalino, bay! Relax lang, relax lang! Sejumlah gempa bumi kembali mengguncang kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Filipina, dalam beberapa hari terakhir. Aktivitas tektonik yang tinggi ini menjadi pengingat bahwa kedua negara berada di wilayah rawan gempa, yaitu cincin api Pasifik. Di Indonesia, gempa paling kuat terjadi pada 2 April 2026 di wilayah Laut Maluku, dekat Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Gempa ini memiliki magnitudo mencapai 7,3 hingga 7,6 dan terasa sangat kuat di sejumlah daerah seperti Bitung, Manado hingga Gorontalo. Cepat sekali. Guncangan besar tersebut menyebabkan kepanikan warga yang berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Bahkan peringatan dini tsunami sempat dikeluarkan meskipun gelombang yang terjadi tergolong kecil. Dampak dari gempa ini cukup serius. Tercatat 1 orang meninggal dunia, beberapa lainnya mengalami luka-luka, dan ratusan bangunan dilaporkan rusak. Terjadi gempa yang sangat kencang. Ini keadaan di perempatan lampu merah Soekarno-Hatta. Tumbuh tutu. Selain itu, aktivitas gempa susulan terjadi secara intens dengan jumlah mencapai ratusan kali dalam beberapa hari setelah kejadian utama. Tak berselang lama, pada 4 hingga 5 April 2026, gempa kembali terjadi di wilayah barat laut Pulau Karatung, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Gempa ini berkekuatan magnitudo 6,2 dan disebabkan oleh aktivitas subduksi lempeng Filipina. Meskipun tidak menimbulkan kerusakan besar, getaran gempa kerasa cukup kuat, terutama di wilayah dengan kondisi tanah lunak yang dapat memperkuat guncangan. Sementara itu, gempa dengan kekuatan lebih kecil juga tercatat terjadi di wilayah pesisir barat, Lampung, pada 7 April 2026 dengan magnitudo 4,8. Gempa ini tidak berpotensi tsunami dan hanya dirasakan lemah oleh masyarakat setempat. Di sisi lain, Filipina juga mengalami serangkaian gempa dalam periode yang sama. Salah satunya terjadi di wilayah Cebu pada 6 hingga 7 April 2026 dengan magnitudo sekitar 5,1 hingga 5,4. Gempa tersebut menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka serta kerusakan ringan pada bangunan. Para ahli menyebutkan bahwa gempa ini merupakan bagian dari rangkaian gempa susulan dari aktivitas sebelumnya. Selain itu, wilayah Mindanao juga sempat diguncang gempa berkekuatan sekitar magnitudo 6,4 pada awal tahun ini. Meski tidak memicu tsunami besar, getaran gempa cukup dirasakan di berbagai daerah.
Para ahli geologi menegaskan bahwa tingginya aktivitas gempa di Indonesia dan Filipina disebabkan oleh posisi kedua negara yang berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik aktif, termasuk lempeng Indo-Australia dan lempeng Filipina. Kondisi ini membuat kedua wilayah tersebut sangat rentan terhadap gempa bumi, baik dalam skala kecil maupun besar. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, tidak panik, serta selalu mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang terkait potensi gempa susulan maupun risiko bencana lainnya. Jawab sudah, Toy. Betul, kenapa tak? Gawas, Toy. Oi, gawas, gawas. Oi, gawas, gawas, Toy. Gawas, Toy, gawas, Toy. Jawab sudah lino baik. Relax lang, relax lang. Relax lang,